Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Gimana kabarnya warahmatullahi anak-anak? wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu. Baik Bu, kabarnya. Ya, Ibu sehat? untuk alhamdulillah. Kalian semua jangan lupa jaga kesehatan ya. Ya Bu. Ya, maaf kalau berisik di sini baru mulai hujan ini. Nggak apa-apa, Bu. Ya, di sini mendung Ya, juga Bu. sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Coba Mas Thomas dipimpin untuk berdoa. Baik Bu, mari teman-teman sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Bu Rizky tampilkan PowerPoint dulu. Sudah kelihatan Bu? Ya, ini baru play. Ya, pertemuan sebelumnya kita kan sudah belajar tentang suhu, ya kan? Bahwa suhu itu kalau benda itu jika dipanaskan maka suhunya akan naik, maka akan berpengaruh terhadap benda. Nah, pengaruh suhu terhadap benda itu yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Nah, langsung saja, tujuan pembelajaran kita kali ini, yang pertama nanti kalian harus dapat menyebutkan salah satu pengaruh perubahan suhu terhadap benda dengan benar. Yang kedua, setelah menonton video pembelajaran dan mempelajari materi dari e-modul yang sudah Bu Rizky share ke grup WA, kalian harus dapat menjelaskan definisi pemuaian yang dengan benar. Yang ketiga, melalui studi literasi dan diskusi melalui LKPD yang sudah Bu Rizky share lewat grup WA juga, nanti kalian dapat menghitung panjang benda setelah dipanaskan dengan tepat. Yang keempat, dipandu dengan LKPD juga, kalian dapat menganalisis pemuaian pada kehidupan sehari-hari dengan benar, serta yang terakhir, melalui percobaan yang dipandu LKPD, kalian bisa memprediksi pemuaian pada zat padat dalam kehidupan sehari-hari. Nanti setelah itu, setelah melakukan percobaan, kalian bisa menyajikan hasil pengamatan pemuaian zat padat dengan benar. Nah, setelah mempelajari materi ini, nanti diharapkan kita punya manfaat. Jadi, kita mempelajari pengaruh suhu terhadap benda, itu manfaatnya misalnya kalau dalam kehidupan sehari-hari, misalnya seorang tukang bangunan itu misalnya kalau mau masang jendela itu harus membuat ukuran pinggangnya lebih besar dari ukuran kacanya. Nah, itu kita bisa beritahu itu kalau kita sudah mempelajari pada materi ini. Itu salah satunya. Oke. Selanjutnya nanti aktivitas pembelajaran yang akan kita lakukan nanti ada diskusi kelompok lewat grup WA ya untuk menyelesaikan masalah dari Bu Rizky, kemudian presentasi hasil diskusi dan menyimpulkan dari kegiatan diskusi. Oke. Terlihat ya di sini Bu Rizky tampilkan ada video. Coba simak semuanya, kemudian nanti kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan terkait video ini ya. Belum ngeplay ya? Sudah bisa kelihatan belum anak-anak? Belum, Bu. Gambarnya. Gambarnya. Video. Gambarnya kelihatan? Kelihatan, Bu. Ini videonya nggak jalan ya, Bu? Nggak nyala.
Yes, tadi tak coba nyala. Oh, maaf. Ini sebenarnya videonya ini ada gelas, kemudian berisi ada gelas, yang satunya ada sendok, kemudian yang satunya gelas tidak ada sendoknya. Kemudian diberikan air panas ke dalamnya. Pada gelas yang pertama diberi sendok, itu menurut kalian nanti apa yang terjadi pada gelas? Ayo, siapa bisa jawab? Pecah ya, Bu? Yang nggak ada sendoknya pecah ya, Bu? Yang nggak ada sendoknya pecah. Oh ya. Kenapa kok bisa pecah? Karena gelasnya bukan anti pecah, Bu. Oh, gelasnya bukan anti pecah. Yang lainnya mungkin? Gelasnya memuai, Bu. Oh, gelasnya memuai. Ya, Bu, Ya, gelasnya memuai, Bu. ya bagus. Nah, itulah kita bisa lihat bahwa ini juga terjadi dalam kehidupan sehari-hari ya. Pernah kalian mengalami seperti itu? Ya, Bu. Pernah, Tapi Bu. biasanya Iya. retak aja, Bu, nggak sampai Gelasnya pecah. bisa pecah ya. 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 Oke. Sekarang coba kalian buka LKPD yang sudah Ibu share ke grup WA. Sudah dibuka semua? Sudah, Bu. Ya. Sudah, Bu. Ini kita kerjakan, Bu. Iya, dikerjakan. Di situ LKPD-nya seperti ini ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Nah, di situ ada tujuannya 1 sampai 5, ada petunjuk umumnya, teorinya juga. Nah, di sini Bu Rizky pakai model discovery learning. Jadi ada tahap-tahapnya. Oke. Kalian lihat pada stimulasi. Coba benda-benda yang ada di sekitar kita seperti kabel listrik pada siang hari itu akan mengendur. Mengapa demikian? Ada yang tahu mengapa? Karena memuai, Bu. Oh iya, bagus, memuai. Yang kedua, apakah bisa kita mengukur pertambahan panjangnya? Bisa, Bu. Ya, nanti kita coba. Gimana cara mengukurnya? Nanti kita coba dulu. Kemudian yang kedua, coba tuliskan hipotesis dari masalah-masalah yang akan kita pecahkan. Silahkan kalian tulis di LKPD-nya. Boleh lebih dari 1. Baik, Bu. Baik, Bu. Sampai jam marah kan? Baik, sudah ya. Kemudian yang ketiga, ini pengumpulan data. Ini kita akan melakukan percobaan. Bu Rizky kemarin kan sudah pesan sama kalian dari pertemuan sebelumnya untuk mempersiapkan alat dan bahan yang akan kita gunakan dalam percobaan kali ini. Nah, pada pengamatan kali ini, nanti sekalian buat video. Video dari langkah kerja, dari menyiapkan alat bahan, kemudian melakukan langkah kerja, serta hasil pengamatannya bagaimana. Nanti hasil pengamatannya kalian tulis pada tabel ya. Oke, sudah siap ya? Bu Rizky kasih waktu 10 menit dari sekarang. Silakan lakukan sampai hasil pengamatan. Baik, Bu. Kalian boleh berdiskusi dengan teman sekelompok kalian lewat grup WA. Ini diukurnya pakai penggaris ya, Bu? Iya. Oke.
Waktunya sudah habis ya. Semua sudah melakukan semuanya. Sudah ditulis di hasil pengamatan ya. Ya, Bu. Sudah, Bu. Ya. Coba presentasikan salah satu siapa dari hasil pengamatannya. Welni barangkali? Belum selesai lagi, Bu. Oh, belum. Ipal, coba. Iya, Bu. Nah, saya sudah cobakan awalnya setelah dipanaskan bendanya bertambah panjang kurang lebih 1 mm, Ibu. Ya. Kemudian waktu pemanasannya tadi ketentuannya berapa? 5 menit ya. Iya, Ibu. Panjang sebelum dipanaskan berapa? 10 cm, Ibu. 10 cm. Setelah dipanaskan? Bertambah 1 mm. Oh iya. Jadi berapa pertambahan panjangnya? Berarti 1 mm, Ibu. Ya, bagus. Coba yang lain. Saya, Resti? Bu. Oh iya, silahkan. Ya, saya tadi panjang sebelum dipanaskannya 10 cm juga. Dan Ya. setelah dipanaskan, dia 1 mili lebih loh, Bu. 2 mili nggak sampai, Bu. Oh iya. Tambahannya. Jadi udah 10 cm, 1 mili lebih, Bu. Bagus. Satu lagi. Saya, Bu. Ya, silahkan. Sebelum dipanaskan Ibu sama 10 cm, kemudian setelah dipanaskan nggak sampai 1 cm, Bu, 0,05 mili. Oh iya. Ya, bagus seperti itu ya. Nah, setelah kalian mendapatkan hasil pengamatan, coba dibuktikan dengan teori yang ada ada di dalam modul. Kemarin modulnya sudah saya Bu Rizky share, ya kan? Yang ini ya, Bu, yang dalam ada modulnya ini. Yang di WA. Iya. Bu Rizky share kan kemarin lewat grup WA. Nah, Ya, Bu. Ada, Bu. gimana? Setelah dibuktikan dengan teori, apakah sesuai hasil pengamatan kalian dengan teori? Ya, Bu, sesuai. Ada penambahan panjang setelah dilakukan pemanasan. Ya, bagus. Yang lain gimana selain IPAL? Sesuai atau Bu, tidak? tadi itu gimana ya, Bu? Yang tadi saya tuh sama kayak Wika. Jadi lebih dari 1 mili tapi nggak sampai 2. Itu nulisnya terus gimana, Bu? Tidak sampai 1 mili. Itu penggarisnya Enggak tadi. enggak, di penggarisnya kan Dia ada nulisnya garis. gimana, Bu? Saya. Misalnya 0, Iya. berapa? 0,15 boleh, Bu? Boleh. Karena di tengah-tengah gitu, Bu. Ya. Nggak apa-apa, Bu. 5 aja ya, Bu ya. 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 Jadi setelah dibuktikan dengan teori, gimana Resti hasilnya? Sesuai atau tidak? Sama, Bu. Oh ya, Sama. bagus. Sudah Yang lain? sesuai. Yang lain gimana? Sama ya? Oke. Selanjutnya, ini ada pertanyaan. Pertanyaan ini ada yang terkait dengan hasil pengamatan kalian, ada juga yang harus kalian cari lewat modul. Ya. Pertanyaan yang pertama, siapa yang mau menjawab? Berdasarkan hasil pengamatan kalian, ya. Bagaimana pengaruh pemanasan terhadap ukuran kawat. Jadi ketika dipanaskan nanti ukuran kawatnya itu akan bertambah. Kalau saya lihat dari teori itu, kalau misalnya yang koefisien muainya panjang, maka dia akan tambah panjangnya semakin besar gitu. Ya, bagus. Yang kedua? Yang kedua siapa mau menjawab? Ya, Bu. Ya. 0,05 cm, Ibu. Berapa? 0,05. Ya, 0,05 boleh. Itu beda-beda ya jawabannya ya. 1 mm, Ibu.
Ya. Lalu yang ketiga, mengapa kawat yang dipanaskan dapat berubah ukurannya? Karena memuai, Bu. Karena memuai, Bu. Ya, memuai, namanya memuai. Nah, nomor 4 ini, menurut kalian apa yang dimaksud dengan pemuaian? Pertambahan panjang ya, Bu. Pertambahan panjang karena apa? Karena dipanaskan, Bu. Karena dipanaskan. Kalau benda dipanaskan itu ada perubahan Suhu. suhu, betul ya. Jadi pemuaian adalah bertambahnya ukuran suatu benda karena pengaruh suhu. Luas sama Ya. volume juga, Bu. Panjang, luas Ya, sama volume. selain bisa bertambah panjang, zat padat itu juga bisa bertambah ukuran luasnya dan volumenya. Nah, kemudian yang kelima, apakah setiap zat padat itu memiliki kemampuan memuai yang sama? Sama atau tidak? Tidak. Ya, kalian sudah baca di modul ini? Ya, Bu. Nah, jika tidak, itu apa yang menyebabkan perbedaan itu? Koefisien muai ya, Bu. Ya, koefisien muainya. Jadi setiap benda itu memiliki koefisien muai yang berbeda-beda. Bisa koefisien muai panjangnya atau koefisien muai volume dan luasnya. Tapi kali ini kita cukup sampai koefisien muai panjangnya aja ya. Yang keenam, bagaimana pengaruh nilai koefisien muai panjang setiap zat padat jika dipanaskan? Iya, Bu, tadi yang semakin besar koefisien muai panjangnya, maka pertambahan panjangnya semakin besar juga gitu, Bu. Iya, jadi semakin besar koefisien muai panjang setiap zat padat, maka semakin besar pemuaiannya. Nah, ini ada soalnya juga. Jika kawat yang dipanaskan mula-mula suhunya 30 derajat Celcius dengan panjang 10 cm, kemudian dipanaskan selama 5 menit, suhunya menjadi 80 derajat Celcius. Hitunglah panjang kawat tersebut jika nilai koefisien muai panjang kawat tersebut adalah 0,00025 per derajat Celcius. Ini Bu Rizky kemarin kan sudah kasih modul juga, di situ juga ada. Jadi apa yang diketahui dari soal ini? Itu, Bu, T1-nya. T1-nya 30 derajat Celcius, T2-nya 80 derajat Celcius. Terus kemudian? Delta T-nya jadinya 50 derajat Celcius, Bu. Dari mana dapatkan 50? Dikurangi, Bu. Ya, betul ya. Suhu akhir dikurangi suhu awal. Oke, kemudian apa lagi? Kemudian itu, Bu, L0-nya 10 cm. Ya. Apa lagi? Waktunya, Bu, 5 menit. Ya. Itu dirubah ke detik dulu ya, Bu? Ya. Kan satuan internasionalnya Berarti detik atau sekon ya. Berarti dikali 60, Bu. Ya. Tapi apakah waktunya itu berpengaruh terhadap panjang akhir dari benda yang sudah dipanaskan? Kalau di rumusnya enggak sih, Bu. Tidak, Bu. Kayaknya enggak. Ya. Suhunya aja. Jadi yang ditanyakan apa ini? Yang ditanyakan panjang kawat tersebut. Berarti Ya. panjang akhirnya ya, Bu? Iya, betul. Rumusnya apa? L0 ditambah delta L, Bu. Ya. Hasilnya berapa? Hitung dulu, Bu.
Itu kan berarti kita nyari delta L dulu ya Bu ya. Boleh. Jadi L0 dikali alfa dikali delta T. Ya, L0-nya bagus. 10 Ya. dikali 0,000025 terus Ya. dikali 50 ya Bu. Ya. Terus hasilnya berapa ya Bu? 0,0125 bukan Bu? Betul. Yang Ya. lain gimana ini? Pertambahan panjangnya menjadi 0,125 cm. Berarti panjang kawat setelah dipanaskan menjadi berapa? Ditambah 10 cm Bu yang tadi. Ya. Jadi 10,0125 Bu. Ya, bagus. Tapi satuannya senti ya Bu, nggak usah dipakai Ya, meter. boleh. Oke, selanjutnya. Yang lain bagaimana? Paham atau tidak? Sama Bu dengan jawaban Resti. Sama? Sama. Ya, bagus. Nah, selanjutnya ini. Pemuaian dalam kehidupan sehari-hari itu kan bisa diterapkan misalnya pada bimetal, ya kan? Tahu kalian bimetal itu? Bimetal adalah dua logam yang memiliki koefisien muai panjang yang berbeda dan digabungkan, ya kan? Nah, kemarin kan di modul juga sudah ada sifat-sifat dari bimetal itu ya. Bimetal itu kan kalau dipanaskan atau didinginkan itu akan melengkung. Iya, melengkung karena pengaruh pemuaian itu. Nah, coba ini ada gambar, ini pemanfaatan bimetal pada alarm kebakaran. Karena pernahkah kalian melihat kebakaran di suatu tempat? Misalnya di gedung? Pernah, Bu. Ya, pernah ya. Nah, itu biasanya di gedung-gedung itu kan dipasang alarm. Nah, cara kerjanya di dalam alarm kebakaran itu memanfaatkan bimetal. Nah, bagaimana cara kerja bimetal yang dipasang pada alarm kebakaran seperti pada gambar di atas sehingga alarmnya bisa bunyi ketika terjadi kebakaran. Nah, berarti kita lihat sifat dari bimetal ketika dipanaskan. Bagaimana sifatnya, Ipal? Dia akan melengkung, Ibu, kalau dipanaskan. Melengkungnya ke arah mana? Melengkungnya ke arah luar, Ibu. Ke arah luar. Ada pendapat lain? Tergantung itu Bu, koefisien muai panjangnya. Iya, betul. Ini kan bimetal itu kan dari gabungan dua logam. Jadi di sini Bu Rizky gambarkan logamnya A dan B. Berarti kalau misalnya logam B itu memiliki koefisien muai panjang yang lebih besar daripada logam A, maka supaya alarm itu bisa melengkung itu kan harus koefisien muai panjang B itu kan harus lebih besar atau kecil supaya melengkungnya ke arah B. Ketika terjadi kebakaran kan suhunya jadi panas, ya kan? Nah, sifat bimetal ketika dipanaskan akan melengkung ke arah logam yang memiliki koefisien muai panjang yang lebih kecil. Jadi, supaya melengkung, koefisien muai logam B itu harus lebih kecil. Ya, jadi gimana itu, Thomas? Coba analisis bagaimana cara kerja bimetalnya itu. Karena koefisien muai B-nya lebih kecil, iya. Jadi melengkungnya ke arah bawah tuh. Iya. Jadi rangkaian listriknya bisa nyambung, Bu. Iya.
Jadi alarmnya bisa bunyi, Bu. Alarmnya bisa bunyi ya. Bunyi. Jadi harus dirancang supaya bimetal melengkung ke arah B, di mana logam B itu harus memiliki koefisien muai panjang yang lebih kecil. Kecil. Oke, gimana yang lain? Paham atau tidak? Paham, Bu. Oke, ini pertanyaan terakhir. Tadi itu Pak itu mau tunggu atau sebentar dia? Karena belum selesai, ya? Bukan, mau lihat. Pak mau beli Pak. Ya. Dia tadi minta waktu 3 menit. Sekarang dilanjutkan nomor 9. Ini ada tabel koefisien muai panjang jenis zat dan gambar alarm kebakaran lagi. Oke, coba kalian prediksikan 4 kemungkinan komposisi jenis zat penyusun bimetal yang digunakan pada alarm kebakaran agar alarm itu bisa berbunyi saat terjadi kebakaran. Berarti kalian harus merancang tadi seperti kegiatan sebelumnya. Ya kan? Koefisien muai panjang B harus lebih apa tadi? Kecil. Lebih kecil dari koefisien muai panjang logam A, gitu kan? Ya, coba siapa yang mau memprediksikan satu kemungkinan dulu? Saya, Bu. Ya, boleh. Siapa dulu, Bu? Silahkan siapa saja boleh. Saya Wika ya, Bu. Boleh. Yang logam A-nya kuningan, logam B-nya besi. Logam A-nya kuningan, B-nya besi. Iya, betul atau tidak, teman-teman? Betul, Bu. Betul. Betul, jadi bisa melengkung ke bawah ya, ke arah B ya. Jadi alarmnya bisa bunyi. Kemungkinan kedua. Tembaga dan besi, Bu. Tembaga dan besi. Oke, yang A tembaga, yang B Besi. besi. Betul ya. Yang ketiga siapa? Kuningan dan baja, Bu. Kuningan dengan baja. Betul ya. A-nya Satu kuningan, lagi B-nya terakhir. baja. Satu lagi apa? Besi Tembaga sama dengan baja. Bu. Besi dengan Tembaga dan baja juga bisa, Bu. baja. Bisa ya. Jadi itu kemungkinan komposisi jenis zat penyusun bimetal yang bisa digunakan pada alarm kebakaran agar dapat berbunyi. Oke. Dari kegiatan yang telah kita lakukan, maka bisa disimpulkan. Nah, kesimpulan di sini mengacu pada tujuan. Siapa yang mau menyimpulkan? Dilihat tujuan pembelajaran kita tadi. Di LKS juga ada. Saya coba, Bu, satu. Boleh, silahkan Ipal. Suhu benda itu mempengaruhi terjadinya pemuaian. Ya, betul. Jadi kalau lebih tepatnya seperti ini, suhu benda itu akan mempengaruhi ukuran benda tersebut. Yang kedua, Thomas? Saya, Bu. Oh iya, silakan siapa? Pemuaian itu boleh pengertiannya ya, Bu? Boleh. Pemuaian ada adalah proses perubahan ukuran baik ya, panjang, luas atau volume karena terjadi kenaikan suhu. Ya, betul. Yang ketiga. Siapa? Jika dipanaskan akan bertambah panjangnya, Bu. Ya, tadi sesuai percobaan kita ya, bahwa benda ketika dipanaskan akan bertambah ukurannya. Tadi kita lihat ukuran panjang. Yang keempat. Yang keempat siapa? Bimetal tadi melengkungnya ke arah yang koefisiennya lebih kecil, Bu. Nah, bimetal kalau dipanaskan akan melengkung
ke arah yang koefisiennya lebih kecil. panjang yang lebih kecil. Kalau Kecil. didinginkan berarti kemana, Thomas? Didinginkan berarti Melengkungnya ke arah mana? ke arah yang sebaliknya, Bu. Koefisien muai panjang yang lebih Lebih besar. Oke, yang terakhir. Bagaimana cara kita memprediksi terjadinya pemuaian? Contohnya tadi pada bimetal. Dengan memperhatikan apanya? Koefisien muai panjangnya, Bu. Iya, betul, Umul. Terima kasih ya. Jadi, itu pembelajaran kita yang telah kita lakukan. Sudah kalian simpulkan masing-masing. Oke. Untuk mengetahui kemampuan pengetahuan kalian, Bu Rizky minta untuk silakan buka soal dari Google Form yang sudah Bu Rizky kirim lewat WA Group. Silakan dikerjakan, waktunya 5 menit. Baik, Bu. Dari sekarang. Yang ini ya, Bu, yang Ibu kirim tadi ya? Iya, betul. Boleh ya, Bu, waktunya habis ya. Gimana? Gak jadi, Bu. Waktunya sudah habis ya. Silahkan disubmit semuanya. Ya, Bu. Oke. Untuk pertemuan selanjutnya, Bu Rizky minta kalian mempelajari tentang pemuaian pada zat cair. Sekarang tadi kan kita belajar tentang pada zat padat, selanjutnya tentang zat cair. Oke. Menurut kalian pembelajaran hari ini bagaimana? Menyenangkan atau tidak? Menyenangkan, Bu. Alhamdulillah ya. Tadi ada coba-coba buat pemuaian panjang yang bakar-bakar. Iya. Mengesankan atau tidak? Mengesankan, Bu. Ya, Bu. Baik, terima kasih. Ya, jangan lupa selalu jaga kesehatan, jaga jarak ya, patuhi protokol kesehatan. Oke, Bu Rizky cukupkan pelajaran hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Warahmatullahi wabarakatuh.